Selamat pagi Pak Surya. Perkenalkan, nama saya Nimade Vidya Arestiti dengan NIM 2024 10 10 33. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan rencana anggaran biaya atau yang biasa kita sebut RAB untuk proyek rumah tipe tinggal 36 yang berada di Tangerang Selatan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran umum terlebih dahulu mengenai RAB. RAB dalam sebuah proyek konstruksi sangat penting karena di dalamnya terdapat seluruh perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan, mulai dari persiapan lahan, terus pekerjaan struktur, hingga pekerjaan finishing. Nah, tujuan pembuatan RAB ini adalah agar kita bisa memperkirakan berapa besar total biaya yang harus dipersiapkan dan memastikan penggunaan anggaran tetap efisien serta sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Nah, pertama saya mulai dari RAB yang telah saya buat. Di sini semua komponen pekerjaan sudah disusun secara berurutan sesuai tahapan pelaksanaan. Nah, untuk tipe rumah tipe 36 ini yang saya buat RAB-nya itu menghabiskan biaya sekitar 492 juta kurang lebih. Ini Dari angka ini, kita bisa tahu seberapa besar biaya yang dialokasikan untuk tiap kelompok pekerjaan, seperti persiapan beton, pemasangan lantai, terus pekerjaan dinding, dan sebagainya. Lalu, saya akan beralih ke kurva S. Nah, kurva S ini merupakan grafik yang menunjukkan rencana kemajuan pekerjaan dari waktu ke waktu. Misalnya, itu, kapan sih pekerjaan dinding atau lantai dimulai dan kapan sih, ia berakhir. Jadi dengan kurva ini kita bisa melihat proporsi biaya dan progres pekerjaan dari tahap awal hingga akhir. Misalnya pada bulan pertama lebih fokus ke pondasi atau, struktur beton, lalu di bulan-bulan akhir itu lebih fokus ke, arah-arah yang pekerjaan sifatnya finishing seperti, lantai dan lain-lain. Lalu kurva S ini juga membantu kita menjaga ritme kerja agar tidak terlalu cepat di awal lalu melambat di akhir, dan sebaliknya. Jadi, progres proyek tetap stabil dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Lalu yang ketiga itu ada AHS struktur atau analisa harga satuan struktur. Di struktur ini berisi analisa biaya untuk pekerjaan struktur bangunan seperti pondasi, slope, kolom, ring bulk. Tujuannya adalah memastikan struktur bangunan berdiri kokoh dan sesuai dengan anggaran kita dan target kita. Lalu kita juga bisa mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun bagian inti bangunan secara akurat, seperti ini, kurang lebih. Nah, cukup banyak. Lalu saya akan beralih ke analisa harga satuan arsitektur. Di AHS arsitektur ini, seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan tampilan dan fungsi bangunan seperti pengecatan, lalu pemasangan keramik, kusen, pintu, jendela, dan sebagainya. Terus masing-masing item dihitung berdasarkan tiga komponen utama, biaya, upah tenaga kerja, dan misalnya jika ada biaya alat, tetapi itu jika diperlukan dan untuk koefisien-koefisien yang ada di sini atau volumenya sudah itu bisa dicari di PDF SNI. Lalu ada juga analisa harga satuan MEP. Nah, di AHS MEP ini mechanical, electrical, dan plumbing itu
Bagian mencakup pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Terdapat rincian biaya instalasi seperti pemasangan stop kontak, saklar, jalur pipa, terus pemasangan keran, kloset, terus kitchen sink. Nah, setiap item dijelaskan secara detail mulai dari volume pekerjaan satuan, harga bahan, hingga biaya pemasangan. Dengan begitu, semua sistem penunjang bangunan, baik listrik maupun sanitasi, terhitung dengan jelas dan sesuai kebutuhannya. Seperti misal ini pemasangan saklar tunggal, kita bahan-bahannya ada di sini, lalu tenaganya apa yang dibutuhkan, lalu bisa dilihat harganya itu berapa, terus setelah dikalikan dengan koefisien itu berapa, jadi seperti itu. Lalu, saya akan beralih ke harga bahan harga bahan dan upah. Nah, di harga bahan dan upah ini mencakup Eee, harga bahan dan upah kita bisa melihat daftar harga bahan bangunan serta upah tenaga kerja yang digunakan dalam perhitungan AHS. Daftar ini berfungsi sebagai acuan sekaligus alat verifikasi untuk memastikan bahwa semua harga satuan yang digunakan masih relevan dengan kondisi pasar, mulai dari harga pasir, semen, terus kayu, cat, hingga upah mandor, tukang spesialis, dan pekerjaan umum. Bahkan seperti pembantu tukang pun tercatat jelas upahnya berapa dan kapan digunakannya. Lalu bagian ini membantu kita melakukan pembaharuan harga jika ada perubahan biaya material di lapangan. Nah, jadi ini juga memudahkan kita misal sewaktu-waktu, proyek sudah berjalan dan tiba-tiba, harga tukang naik atau batu kali naik, kita tidak perlu khawatir untuk menghitung ulang karena tinggal diubah dari sini, lalu nanti dari AHS MEP, terus AHS struktur, arsitektur, dan lainnya itu juga, akan, otomatis terganti. Jadi dari seluruh bagian tersebut, mulai dari RAB utama, kurva S, hingga AHS, dan daftar harga, semuanya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. RAB tidak hanya menunjukkan total biaya, tetapi juga menjadi panduan penting agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan efisien sesuai anggaran. Demikian presentasi saya mengenai rencana anggaran biaya proyek rumah tipe 36 di daerah Tangerang Selatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman yang menonton. Jika ada masukan atau pertanyaan, eee, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.